Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, klarifikasi pertama mengenai argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah tentang prinsip yang mereka bawakan. Tentunya dengan melihat musik kita pada perdebatan kali ini, Dewan ini lebih menyukai dunia di mana semua individu memiliki keyakinan kuat pada Ubuntu. Dengan tim pemerintah mengatakan bahwa hak mereka bisa dikatakan absolut apabila tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, maka justru hal tersebut sudah merugikan kebebasan individu. Argumen yang mereka bawakan justru akan merugikan karena dapat dianggap sebagai upaya untuk mengharuskan atau memaksa individu untuk memilih keyakinan tertentu. Yang dapat hal tersebut dapat merugikan kebebasan hak individu dalam memilih keyakinannya. Klarifikasi kedua mengenai aktor yang dibawakan oleh tim pemerintah hanya terbatas seperti contohnya mereka membawakan contoh anak kecil yang sudah dibesarkan oleh sebuah keluarga dan nantinya justru mereka harus berbalas budi kepada keluarga tersebut. Di sini kami tekankan dan kami yakin bahwa aktor yang terlibat tidak hanya seorang anak kecil seperti yang disampaikan oleh tim pemerintah, akan tetapi menyangkut semua individu yang dimana tidak mementingkan berapapun usianya selama mereka masih menjadi eksistensi seorang individu. Kami rasa sisi pemerintah hanya melihat dalam ruang lingkup terbatas dan tidak memikirkan implikasi kedepannya akan bagaimana maupun seperti apa. Mereka hanya memikirkan hal-hal yang kecil saja. Klarifikasi ketiga mengenai tujuan kedua sisi berbeda. Tim oposisi menginginkan kebebasan dalam memilih keyakinan masing-masing individu dan dengan status quo saat ini di mana seharusnya kita menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada sangat banyak di dunia ini. Justru argumentasi yang dibawakan oleh tim pemerintah seperti meminimalkan keberagaman keyakinan yang dapat mengurangi nilai dari perbedaan itu sendiri. Maka hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Masuk kepada 3 hal yang akan tim oposisi berikan mengapa hal ini tidak dapat dijustifikasi. Sekali saya tekankan bahwa dalam perdebatan ini kita membahas mengenai keyakinan kuat terhadap Ubuntu. Pertama, apa yang disampaikan tim pemerintah itu tidak relevan. Mengapa? Untuk menjawab kasus ini ada 2 hal yang bisa kami berikan. Yang pertama, hal tersebut tidak dapat diterapkan secara universal karena setiap masyarakat dan individu memiliki konteks budaya, sosial, dan politik yang berbeda-beda, sehingga keyakinan tertentu tidak selalu relevan atau sesuai untuk diterapkan pada semua individu dan masyarakat. Kedua, jika memang menginginkan komunitas saling membantu dan tolong-menolong, individu juga bisa percaya kepada keyakinan seperti keyakinan solidaritas, keyakinan mutualisme, ataupun keyakinan komunalisme. Di mana keyakinan komunalisme dianggap sebagai alternatif bagi individu yang cenderung memisahkan individu satu sama lain. Karena keyakinan ini menekankan pentingnya membangun komunitas yang inklusif dan saling mendukung. Yang kedua, saya sampaikan sekali lagi bahwa hal tersebut dapat merugikan kebebasan individu. Mengapa? Karena dapat dianggap sebagai upaya untuk mengharuskan atau memaksa individu untuk memilih keyakinan tertentu yang dapat merugikan kebebasan individu dalam memilih keyakinan dan pandangan yang sesuai dengan nilai dan kepercayaan pribadi mereka. Contohnya seperti terkesan memaksa individu untuk mengikuti komunitas tertentu dan tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan. Dan juga tentunya hal ini dapat meminimalkan keberagaman keyakinan yang dapat mengurangi nilai dan kekayaan dari perbedaan itu sendiri. Sisi oposisi di sini ingin mempertahankan status quo dan kebebasan hak individu, kebebasan dalam mengikuti suatu keyakinan atau komunitas tanpa adanya tekanan maupun tuntutan dari pihak lain. Yang ketiga, hal ini dapat memicu potensi perpecahan. Mengapa? Yang pertama, mengapa dapat memicu perpecahan dalam masyarakat?
karena memperkuat perbedaan dan polarisasi di antara individu yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengurangi solidaritas dari kerjasama antar individu dalam mencapai tujuan bersama. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, apabila terdapat individu yang sangat meyakini keyakinan Ubuntu dan ingin melakukan kerjasama dengan individu lain, akan tetapi tidak dapat terlaksana dan bahkan bisa terjadi perpecahan dikarenakan individu tadi hanya ingin bekerja sama atau melakukan proyek bareng dengan orang yang memiliki keyakinan yang sama, dan dia tidak menghargai perbedaan dan keberagaman yang ada, sehingga hal tersebut bisa memicu potensi perpecahan hanya karena dia tidak ingin bekerja sama dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Kami rasa ini menjadi chaos bagi dunia apabila hal ini benar-benar terjadi. Dan tim oposisi meyakini untuk tidak menyetujui mosi pada perdebatan kali ini. Dan seperti yang telah saya sampaikan, saya tekankan lagi bahwa untuk mengikuti sebuah komunitas tidak hanya terfokus pada suatu keyakinan tertentu, seperti contohnya hanya mengharuskan individu untuk fokus di keyakinan tertentu seperti keyakinan Ubuntu, ataupun mereka menuntut untuk misalkan ikut dengan keyakinan apa yang ada. Contohnya mereka bisa banyak melakukan keyakinan mutualisme di mana mereka saling tolong menolong dan saling menguntungkan satu sama lain dan terus meningkatkan solidaritas. Tentunya hal ini tidak akan buruk dan tentu ini akan menjadi sangat bagus bagi masyarakat dan individu yang ada di dunia pada saat ini. Dan saya yakin sisi kami yang akan memenangkan perdebatan kali ini, dikarenakan argumentasi kami jelas mengapa, dan dengan argumentasi yang ada pada tim pemerintah tidak dijelaskan bahwa implikasi apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga mereka tidak menjelaskan ke depannya akan seperti apa apabila semua individu mengikuti komunitas yang sama dan tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan yang kedua, di tim pemerintah dalam jangka panjangnya mereka akan mengalami stagnan, dan tentunya di sisi kami akan selalu progresif dikarenakan semua individu menghargai adanya perbedaan dan tidak menuntut seseorang atau mengharuskan seseorang untuk meyakini keyakinan tertentu. Dan saya yakini sisi kami akan memenangkan perdebatan kali ini. Saya pamit, izin undur diri.